Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Rizky Wibowo dari Universitas Gadjah Mada, nomor induk mahasiswa 20-4611159-EK-23115. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari ujian akhir semester Matematika Ekonomi 1. Soal nomor 1. Soal 1, jelaskan konsep optimisasi dengan menggunakan turunan. Kemudian berilah satu contoh penggunaannya di bidang ekonomi yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas. Soal ini bertujuan untuk mengukur pemahaman mahasiswa mengenai aplikasi derivatif di bidang ekonomi. Konsep optimisasi dengan menggunakan turunan. Dalam ekonomi, biasanya kita diberikan masalah dalam pemilihan memaksimumkan keuntungan atau meminimalkan kerugian. Untuk itu, fungsi derivatif atau turunan sangat bermanfaat untuk masalah seperti ini. Untuk mencari titik maksimum atau minimum tersebut, kita menggunakan turunan paling sedikit 2 kali. Berikut ada syarat-syarat dari sebuah titik. Syarat sebuah titik. Yang pertama, titik maksimum. Sebuah titik dapat dikatakan sebuah titik maksimum apabila f double aksen x kurang dari 0. Kemudian titik minimum. Sebuah titik dapat dikatakan titik minimum apabila f double aksen x lebih dari 0. Namun, jika suatu titik memiliki sifat f double aksen sama dengan 0, maka titik tersebut adalah titik. Contoh penggunaannya dalam bidang ekonomi, yaitu menghitung keuntungan maksimum. Kita misalkan kita memiliki R sama dengan RQ sama dengan min 2Q kuadrat tambah 1000Q. Kemudian C sama dengan CQ sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 59Q kuadrat tambah 1315Q tambah 2000. Kemudian soalnya hitung berapa produksi yang harus dihasilkan untuk mendapatkan keuntungan maksimum dan besarnya keuntungan maksimum. Seperti yang diketahui R sama dengan RQ sama dengan min 2Q kuadrat tambah 1000Q. Kemudian yang kedua diketahui C sama dengan CQ sama dengan Q pangkat 3 min 59Q kuadrat tambah 1315Q tambah 2000. Maka kita dapat mengetahui Pi sama dengan R kurangi C sama dengan min Q pangkat 3 tambah 57Q kuadrat min 315Q min 2000. Agar soal tersebut memiliki keuntungan maksimum, maka syaratnya adalah pi aksen sama dengan 0. Pi dari fungsi pi ini tadi kita turunkan menjadi min 3Q kuadrat tambah 114Q min 315 sama dengan 0. Kemudian kita bagi 3 menjadi min Q kuadrat tambah 38Q min 105 sama dengan 0. Kemudian kita pecah menjadi min Q tambah 3 dan Q min 35 sama dengan 0. Diperoleh Q1 sama dengan 3 dan Q2 sama dengan 35. Kemudian dari fungsi pi aksen ini kita turunkan lagi menjadi min 6Q tambah 114. Kemudian Q1 kita masukkan, jika Q sama dengan 3, maka Q double aksen sama dengan min 6 kali 3 tambah 114 sama dengan 96. Yaitu lebih dari 0. Kemudian jika Q sama dengan 35 dimasukkan, Pi double aksen sama dengan min 6 kali 35 tambah 114 sama dengan min 96, yaitu kurang dari 0. Syarat ini memenuhi karena sebuah titik maksimum harus F double aksen kurang dari 0. Karena agar keuntungan maksimum Pi double aksen kurang dari 0, maka tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum adalah Q sama dengan 35 unit. Dan besarnya keuntungan maksimumnya yaitu Q35 tadi, kita masukkan ke fungsi ini, yaitu min 35 pangkat 3 tambah 57 kali 35 kuadrat min 315 kali 35 min 2000 sama dengan 13.925. Jadi besar keuntungan maksimumnya adalah 13.925. Kemudian soal nomor 2. Diketahui pada pabrik kaos lucu terdapat mesin pencetak tekstil yang berumur T tahun.
dan memberikan pendapatan dengan rate sebesar R aksen T sama dengan 4T plus 3 per 4T kuadrat plus 6T plus 100 juta rupiah per tahun, dan membutuhkan biaya sebesar C sama dengan 50 dalam juta per tahun. Soal yang pertama, hitunglah pendapatan yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. Soal yang kedua, hitung profit yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. Soal yang pertama, hitunglah pendapatan yang dihasilkan mesin selama 3 tahun. Kita memiliki fungsi yaitu R aksen T sama dengan 4T tambah 3 per 4T kuadrat plus 6T plus 1, dan C-nya sama dengan 50. Mencari pendapatan selama 3 tahun. R aksen T sama dengan integral 30, 4T plus 3 per 4T kuadrat plus 6T plus 1 dt. Kemudian kita misalkan U sama dengan 4T kuadrat plus 6T plus 1. Jadi yang penyebutnya kita misalkan U. Maka DU per dt sama dengan 8T plus 6. Sehingga dt sama dengan DU per 8T plus 6. Kemudian kita keluarkan DU sama DU per 2 kali 4T plus 3. Kemudian kita pindah ke sini lagi. Integral 30, 4T plus 3 per U dikali DU per 2 kali 4T plus 3. Didapatkan integral 30, 1 per 2U DU. Kemudian setengahnya dikeluarkan menjadi setengah integral 30, 1 per U DU. Kemudian menjadi setengah ln U. Setelah itu, U-nya ini tadi kita kembalikan menjadi setengah ln 4T kuadrat plus 6T plus 1, 3, dan 0. Kemudian didapat setengah ln 55 kurangi ln 1. Karena ln 1 0, maka setengah ln 55 kurangi 0. Setengah ln 55 sama dengan 2,00367 dalam ratus juta rupiah. Jadi pendapatan yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun adalah 200.367.000 rupiah. Kemudian soal B, hitung profit yang dihasilkan mesin selama 3 tahun. Rumus profit yaitu RT kurangi CT. R 3 tahun kurangi C 3 tahun. Tadi diketahui R 3 tahun 200,367. Kemudian T-nya 3, C-nya tadi diketahui 50. Kemudian menjadi 200,367 kurangi 150. Sama dengan 50,367 dalam juta rupiah. Jadi profit yang dihasilkan mesin selama 3 tahun adalah 50.367.000 rupiah. Kemudian yang terakhir soal nomor 3. Diberikan model matematika yang menyatakan pendapatan nasional negara makmur sebagai berikut. Y sama dengan C plus IO tambah G, C sama dengan A min B kali Y min T0 dengan A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. G sama dengan GY dengan G lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Kemudian diketahui A sama dengan 40 triliun, B sama dengan 0,5, dan G sama dengan 0,2. Soal yang pertama, bentuk SPL dengan AX sama dengan B. Selesaikan dengan menentukan X sama dengan A inverse B atau dengan metode Cramer. B. Berikan penjelasan mengenai interpretasi parameter G. Apa yang terjadi dengan pendapatan negara apabila G semakin kecil? C. Tentukan titik keseimbangan pendapatan nasional dari model tersebut. D. Syarat apa yang diperlukan untuk parameter-parameter I0 dan T0 agar solusi dari model matematika ini ada. Oke, yang pertama soal A. Pertama, kita harus mengubah persamaan tersebut menggunakan matriks AX sama dengan B, yang nantinya akan kita ubah menjadi SPL. Karena nilai A, B, dan G sudah diketahui, maka kita substitusikan ke dalam persamaan tersebut. Persamaan yang pertama yaitu Y sama dengan C plus I0 plus G. Kita ubah menjadi Y, C, dan G kita pindah ke kiri semua. Y min C min G sama dengan I0. Kemudian persamaan yang kedua, C sama dengan A min B kali Y kurangi T0. Kemudian diketahui A dan B-nya, yaitu A 40 triliun dan B 0,5. Jadi kita substitusikan C sama dengan 40 min 0,5 Y
plus 0,5 TO. Kita pindah ke kiri, C dan Y-nya menjadi 0,5Y plus C sama dengan 40 plus 0,5 T0. Kemudian persamaan yang ketiga yaitu G sama dengan GY. Karena diketahui G-nya, maka G sama dengan 0,2Y. Kita pindah ke ruas kiri, menjadi min 0,2Y ditambah G sama dengan 0. Kemudian, kita ubah persamaan tersebut menjadi persamaan matriks. Y min C min G sama dengan I0. 0,5Y plus C sama dengan 40 plus 0,5 T0. Min 0,2Y plus G sama dengan 0. Kita ubah ke persamaan matriks menjadi 1 min 1 min 1, 0,510 min 0,201 kali YCG. Karena ini tidak ada G-nya, maka kita ubah jadi 0. Maka karena ini tidak ada C-nya, kita ubah jadi 0. Kemudian cara selanjutnya mencari determinan matriks A. Diketahui matriks A sebagai berikut. Kemudian menggunakan metode Sarus, yaitu metode yang 1 kali 1 kali 1, kemudian min 1, kali 0 kali min 0,2, ini persamaan kedua, terus min 1 kali 0,5 kali 0 persamaan ketiga, kemudian dilanjutkan ke min 0,2 kali 1 kali min 1 persamaan keempat, 0 kali 0 kali 1 persamaan kelima, yang terakhir 1 kali 0,5 kali min 1 persamaan ke-6. Kemudian persamaan 1, 2, dan 3 ditambah, dikurangi persamaan 4, tambah 5, tambah 6. Menjadi 1 plus 0 plus 0 kurangi 0,2 plus 0 plus min 0,5. Jawaban akhirnya 1,3. Kemudian mencari SPL dari matriks X menggunakan metode Cramer. Diketahui matriks berbentuk AX sama dengan B, yaitu seperti berikut. Kemudian mengganti kolom matriks A ke 1 dengan matriks B, kemudian menggunakan metode ekspansi baris ketiga. Jadi, matriks ini kita pindah ke kolom pertama, kemudian menggunakan metode ekspansi baris ketiga. Kita masukkan, kita pindah, kemudian jadi seperti ini. Kemudian A1 sama dengan A31, determinan A31, min A32, determinan A32, tambah A33, determinan A33. Menghasilkan 0 kali min 1, min 1, 1, 0, kurangi 0 kali I0, min 1, 40 plus 0,5 T0 kali 0, tambah 1 kali I0, min 1, 40 plus 0,5 T0, dan 1. Hasilnya 0 min 0 plus 1 kali I0 plus 40 plus 0,5 T0. Hasil akhirnya I0 plus 40 plus 0,5 T0. Jadi, kita ketahui Y sama dengan A1 per A, Kemudian kita ketahui hasil akhirnya Y sama dengan A1 per A, I0 plus 40 plus 0,5 T0 per 1 per 3. Kemudian memindahkan matriks B ke kolom kedua matriks A. Masih menggunakan cara yang sama, tadi matriks B dipindahkan ke kolom kedua. Menggunakan metode ekspansi kolom ketiga. Masih yang sama, kemudian mendapatkan hasil min 1 kali 8 tambah 0,1 T0 min 0 tambah 1 kali 40 plus 0,5 T0 min 0,5 I0. Kemudian kita sederhanakan min 8 min 0,1 T0 plus 40 plus 0,5 T0 min 0,5 I0. Kemudian hasil akhirnya 32 tambah 0,4 T0 min 0,5 I0. Hasil akhirnya yaitu C sama dengan A2 per A sama dengan 32 plus 0,4 T0 min 0,5 I0 per 1 per 3. Kemudian memindahkan matriks B
ke kolom ketiga matriks A. Masih sama, matriks B kita pindahkan ke kolom ketiga. Kemudian menggunakan metode ekspansi kolom ketiga. Kemudian mendapatkan hasil min 0,2 kali min 40, min 0,5 T0, min I0, min 0 plus 0. Kemudian hasil akhirnya 8 plus 0,1 T0 min 0,2 I0. Dan kita dapatkan hasil akhirnya G sama dengan A3 per A sama dengan 8 plus 0,1 T0 min 0,2 I0 per 1 per 3. Kesimpulan dari soal A yaitu, jadi bentuk SWL yang telah diselesaikan dengan metode Cramer adalah Y sama dengan I0 plus 40 plus 0,5 T0 per 1 per 3. C sama dengan 32 plus 0,4 T0 min 0,5 I0 per 1,3. G sama dengan 8 plus 0,1 T0 min 0,2 I0 per 1,3. Kemudian soal B berikan penjelasan mengenai interpretasi parameter G, apa yang terjadi dengan pendapatan negara apabila G semakin kecil. Jika parameter G nilainya semakin kecil, maka pendapatan nasional Y semakin besar, karena parameter G berbanding terbalik dengan pendapatan nasional Y. Mari kita lihat rumus berikut. G sama dengan GY. G besar per G kecil sama dengan Y besar. Hal ini dapat disimpulkan bahwa G kecil tidak sebanding dengan Y, sehingga jika G kecil bertambah kecil, maka Y bertambah besar. Kemudian soal C, tentukan titik keseimbangan pendapatan nasional dari model tersebut. Keseimbangan pendapatan nasional. Kita memiliki fungsi Y sama dengan C plus I0 plus G. Kemudian C sama dengan A min B kali Y min T0. Kemudian memiliki fungsi G sama dengan G kecil kali Y besar. Kemudian fungsi C dan G kita substitusikan ke dalam fungsi Y, yaitu Y sama dengan A min B kali Y min T0 plus I0 plus GY. Karena kita mengetahui A, B, dan G, maka dapat kita substitusikan juga menjadi 40 min 0,5Y min T0 plus I0 plus 0,2Y. Kemudian kita sederhanakan 40 min 0,5Y plus 0,5 T0 plus I0 plus 0,2Y. Kemudian hasil akhirnya menjadi 40 min 0,3Y plus 0,5 T0 plus I0. Kemudian soal D. Syarat apa yang diperlukan untuk parameter-parameter I0 dan T0 agar solusi dari model matematika ini ada? Kita perhatikan fungsi dari keseimbangan pendapatan sebelumnya. Y sama dengan 40 min 0,3Y plus 0,5 T0 plus I0. Melihat dari persamaan di atas, agar model matematika tersebut ada solusinya, maka syarat parameter I0 dan T0 harus, I0 harus lebih besar dari 0, dan T0 harus lebih besar dari 0. Karena T0 tidak sebanding dengan Y, dan I0 sebanding dengan Y. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.